Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan mengarahkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mengasihi firman-Mu, dan rindu akan sapaan-Mu, maka kami akan mengalami kelegaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang saat ini sedang kami alami. Mari Tuhan, sapa kami dengan firman-Mu, sehingga melalui sapaan-Mu ini kami boleh kembali disegarkan. Kami boleh kembali menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dengan baik apa yang ingin Tuhan nyatakan. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 19. Ini bedanya kalau pendeta emeritus sama enggak ya, atau aktif ya. Bacanya pelan-pelan. Saya bacanya pelan-pelan Bapak ya, supaya enggak keliru. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 19. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku, Nehemia ya, ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudaraku
dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikian ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30, dua pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang tekun melakukannya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini online apa onsite ya? Ini online apa onsite? Onsite ya? Kok nggak ada yang jawab ya? Jawab dong. Salam sejahtera Pak Pendeta, gitu ya. Saya ulangin lagi ya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin, kan gitu baru ya. Jadi saya semangat nih, karena beda loh ya. Online sama onsite itu beda, rasanya di depan mimbar juga beda. Kalau di rumah kan saya nggak ngerti kalau gini-gini atau nggak gini-gini atau gini-gini saya nggak tahu. Tapi kalau di sini saya lihat ya. Jadi kalau saya udah mulai bosan mulai gini. Ini tanda-tanda nih Pak Pendeta, jangan lama-lama lagi Pak Pendeta, kan gitu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pas banget keteladanan, ya. Jadi ketegasan dan keteladanan adalah kunci katanya. Kok adalah kunci ya? Ini kan saya dapatkan dari LPPS ya. Jadi saya coba
menggumulinya. Di dalam persekutuan, saya mulai dengan ini Bapak. Di dalam sebuah persekutuan bersama jemaat, ada seorang ibu yang bercerita demikian, ini kejadian keseharian, yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Sudah lama banget katanya ada seorang saudara saya minjam uang ke saya dan menyerahkan surat tanah. Saya aja udah lupa berapa uang yang dipinjam. Saya juga lupa surat tanahnya saya taruh di mana. Jadi saudaranya ini datang mau minta surat tanahnya itu, ya, mau butuh kebutuhan apa, ada kebutuhannya dia minta surat tanah. Satu ketika ya setelah lama begitu ya. Nah saudaranya ini yang dititipi surat tanah ini kan mudah-mudahan dia bawa uang dong ya, karena dia kan pinjem ya. Mudah-mudahan dia bawa uang. Ternyata saudaranya ini nggak bawa apa-apa. Dia cuma minta surat tanahnya. Coba. Kalau Anda dan saya ngalami seperti ini, lalu kepikiran kita apa? Saya akan tahan dulu tanahnya, saya akan tahan dulu surat tanahnya sampai dia membawa uang pinjaman, uang yang dipinjam sama dia. Normal gak nih? Normal, ya biasa. Itu kan hak saya, itu hak saya. Gitu ya. Padahal dia nggak tahu lagi dulu karena saking lamanya nggak tahu lagi yang dipinjam berapa. Lalu kemudian setelah lama ada di sana karena dia tidak diberikan surat tanah itu dia pulang. Rumahnya jauh ya di Tangerang. Anaknya tadi ngomong, "Mah, tadi mama ngasih uang untuk transportasinya enggak?" "Enggak." "Loh kenapa enggak?" "Biar dia belajar." Kan gitu. Biar dia belajar. Kalau orang utang itu mesti bayar. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya terinspirasi dengan kisah ini. Karena kemudian ibu ini mengalami keresahan. Anaknya mengatakan, "Kenapa Bu? Kenapa enggak dikembalikan saja? Dia mungkin butuh tanah itu. Mungkin butuh surat tanah itu. Kenapa enggak dikembalikan saja?" Dia mulai resah. Apa yang terjadi? Ada keresahan, ini luar biasa ya. Ada keresahan di dalam kehidupan ibu ini kan masalah yang normal ya. Itu haknya dia. Lalu kemudian karena dia merasa tidak enak, dia minta alamatnya. Alamat adiknya atau alamat saudaranya itu ya, saudaranya. Lalu dia kirim kembali suratnya itu, balik surat tanahnya dikirim ke dia. Catatannya adalah yang menarik, ibu ini lalu merasakan kelegaan yang tadinya restless itu menjadi rest. Saya jadi teringat ya, lagunya Audrey Assad dia mengatakan, "I am restless, saya khawatir, saya cemas until I rest in God." Sampai saya istirahat di dalam Tuhan. Bukan rest in peace, saudara. Kalau rest in peace lain lagi ya. Rest in peace kan mati ya. Ini enggak, rest in God. Ingat Mazmur 23 yang mengatakan apa? Ketika musuh-musuhku ada di pintu gerbang, sudah kelihatan di pintu gerbang itu, Tuhan menyediakan hidangan. Saya pikir kalau Batak kan ada saksangnya, ada panggangnya gitu kira-kira. Ada ikan arsiknya kira-kira gitulah ya. Mau memberitahukan bahwa kalau aku menyertai kamu, tenang kamu. Kalau kamu menyertai, aku menyertai kamu, aman kamu. Saya mau tanya dong Bapak ya. Sekarang kan kita ibu bapak hadir dengan sengaja. Benar ya? Untuk datang ke tempat ini, betul ya? Saya mau tanya, apakah ibu bapak merasakan kelegaan pada saat ini meskipun Anda punya banyak masalah karena Tuhan menyertai Anda? Amin. Saya enggak dengar amin tapi gini, berarti setuju dong ya. Apakah betul pada saat ini ketika Anda punya berbagai macam masalah, berbagai macam pikiran, Anda yakin dan percaya bahwa inilah saatnya untuk rest in God, istirahat di dalam Tuhan. Kalau itu terjadi, maka firman ini akan berbicara kepada kita. Saya cuma mengingatkan itu loh, mungkin karena emeritus ini ya, banyak sekali merenungkan gitu. Kalau Anda akan memulai membaca firman Tuhan dengan asumsi berpikir tentang Tuhan, membaca firman ini tentang Tuhan, maaf, kita nggak bisa dapat apa-apa.
Saya buktinya, saya baca terus, bergumul terus, belajar terus tentang firman Tuhan, perontok pelan-pelannya. Tapi masih gak ngerti-ngerti juga, kenapa? Karena ternyata kunci dari membaca firman ini adalah iman. Saya harus imani terlebih dahulu, apapun yang dikatakan di sini, saya imani terlebih dahulu, baru kemudian saya bisa memahami pesannya. Ada banyak di sini, makanya kalau kita baca firman Tuhan katanya ngantuk gitu ya. Obat ngantuk yang paling cepat baca firman Tuhan kalau malam hari, katanya seperti itu. Artinya apa? Karena ada banyak hal yang saya nggak tahu. Nggak apa-apa saudara. Walaupun kita nggak ngerti, karena ini dia bicara tentang Tuhan. Bagaimana Allah berbuat sesuatu dalam dunia ini. Sehingga kita pengen tahu pesannya apa, itu yang terpenting. Ini pesannya apa. Demikian juga dengan Nehemia yang baru kita baca ini. Ini bukan cerita omong kosong, tapi kita pengen lihat ada kisah tentang kesaksian mengenai perbuatan Allah dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Bangsa ini kan pecah, saudara. Nggak tahu, mereka tuh sudah mengenal Tuhan, sudah dikeluarkan Allah dari tanah Mesir, sudah dipimpin Allah keluar. Tapi masih saja mereka tegar tengkuk. Masih saja mereka nggak percaya sama Tuhan. Masih saja mereka ragu-ragu akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan memberikan pelajaran. Ada 3 kali pembuangan. Pada waktu itu, ini kebetulan kita sedang membaca tentang Yehuda. Dari sinilah asalnya Israel ya. Dari Israel Selatan, ini cerita tentang Israel Selatan. Yang dilakukan oleh Tuhan dalam penghukumannya, yang pertama itu Tuhan mengambil orang-orang hebatnya, para pemimpinnya orang Yehuda. Diambil, diserahkan pada Babilonia. Termasuk cerita Daniel ya, Daniel salah seorang orang istana. Itu yang pertama. Sudah diambil yang itu, masih saja sisanya orang-orang Israel ini, masih saja mereka berontak, masih saja mereka hidup berdosa di hadapan Tuhan. Lalu diambillah tukang-tukang, dokter-dokter semua ya, diambil. Maksudnya apa? Kalau nggak ada tukang lagi kan hancur ya. Yehuda akan hancur. Diambil nih pembuangan yang kedua, diambil. Sudah diambil itu masih saja mereka berontak. Masih saja mereka berdosa. Masih saja mereka tidak percaya pada Tuhan. Lalu ditariklah yang ketiga. Pembuangan yang ketiga ini semua diluluh lantakkan dan orang-orang Yehuda dibawa ke Babilonia. Itu makanya ada cerita tentang tembok ya. Ada cerita tentang tembok yang dihancurkan habis. Dan itu mau memperlihatkan bahwa Tuhan gak tanggung-tanggung kalau menghukum. Peringatan pertama, harta milik gak apa-apa. Peringatan kedua, orang-orang ahli diambil gak masalah. Peringatan ketiga dihancurkan, udah kacau nih. Saya pikir mungkin jangan-jangan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau terjadi sesuatu yang gak enak, maka lalu kita, aduh Tuhan ampuni Tuhan. Sudah diampuni kita berbuat lagi. Kan gitu ya. Cepat banget. Cepat sekali kita jadi lupa lagi. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Kristus, Nehemia ini masuk yang kedua. Dan kita tahu latar belakangnya ya. Dia orang kepercayaannya raja. Tapi yang menarik di sini, yang pertama kan Raja Babilonia. Lalu Babilonia dikalahkan oleh Persia dan namanya rajanya adalah Kores. Ini Kores ini baik, ya. Makanya Kores ini memberikan kesempatan kepada orang-orang Israel setelah 70 tahun mereka boleh kembali lagi untuk membangun Israel, untuk membangun Yerusalem. Nah, ini ceritanya sekarang di sini, ya. Ini ceritanya. Jadi begitu baiknya Kores ini. Begitu baiknya Kores ini, bahkan penggantinya itu adalah anak tiri dari Esther. Kenal ya? Esther. Di Alkitab tahu kan ya, ada Esther ya. Itu anak tirinya Esther. Artinya apa? Perhatiannya terhadap umat Israel itu luar biasa sekali. Sehingga mereka diizinkan untuk pulang. Ada Esra dan ada Nehemia. Tapi saya mau kembali kepada Nehemia. Nehemia punya kesempatan diberikan karena dia orang kepercayaan raja. Dia ini tukang nyicipi anggur.
Jadi kalau anggur itu beracun, habislah dia. Ya. Nah pas dia minum anggur sama raja, itu kongko-kongko gitu kan. Kalau minum anggur kan harus dinikmati ya. Pada saat itulah dia ada kedekatan dengan raja. Xerxes itu ya. Lalu kemudian dalam percakapan itu raja memberikan kesempatan. Kaget ya. Karena dilihatnya Nehemia sedih sekali. Ketika melihat Yerusalem luntuh, lantah, habis, bait Allah udah gak ada lagi. Eksistensi orang Israel sudah gak ada lagi. Pada saat itulah Nehemia sedih sekali dan raja melihat kesedihan itu. Tadinya takut ya Nehemia, tapi lalu raja itu mengatakan, kamu pulang, kembalilah kamu ke Yerusalem dan bangun tembok itu. Anda bisa bayangkan dong ya, mungkin sudah diceritakan sebelumnya ya, khotbah-khotbah sebelumnya. Kalau tembok itu nggak ada, yang nggak ada kekuatan sama sekali untuk orang-orang Israel, nggak ada kekuatan sama sekali. Oleh karena itu dia harus bangun tembok. Tapi yang menarik, Bapak, yang menarik, ketika Nehemia berangkat melihat mana yang perlu dibangun, inilah Nehemia. Pertama-tama dia cek dulu, dia periksa dulu mana yang harus dibangun. Nah ini pentingnya. Mana yang perlu dibangun oleh Nehemia. Dia mau membangunnya dengan serius. Enggak cuma bangun begitu aja, tapi dia mau bangun dengan serius. Jemaat Tuhan, saya akan masuk kepada kita punya slide ya. Ketegasan dan keteladanan. Kalau kita baca ada warta jemaat ya, bisa juga dibaca di sana nanti. Apa sih yang namanya ketegasan? Jadi ciri daripada Nehemia yang dibilang seorang penghibur artinya gitu ya. Nehemia ini punya ketegasan. Tapi ketegasan tanpa keteladanan nggak ada artinya. Jadi kalau seseorang itu tegas yang mau ditunjukkan oleh Nehemia, kalau seseorang itu tegas, dia juga harus memberikan teladan. Apa yang dikatakan itulah yang harus dilakukan. Nah, hal yang menarik sekali menurut saya, apa yang dilakukan oleh Nehemia, yang namanya ketegasan itu bukan secara otoriter. Yang namanya ketegasan itu bukan marah-marah gitu seolah-olah dengan kekerasan. Yang namanya ketegasan itu ini harus dilakukan, itu harus dilakukan. Menarik ya. Kalau kita baca kamus bahasa Indonesia di situ, apa sih yang namanya ketegasan? Ternyata ketegasan itu adalah keterangan yang jelas dan pasti. Ketegasan adalah ketika saya memahami pokok permasalahannya di mana. Ketegasan adalah ketika saya memahami pasti, kenapa kok saya ngikutin firman Tuhan? Kenapa saya harus menjalankan firman Tuhan? Nah, ini. Itu ketegasan, kepastian. Kenapa saya ada di gereja? Kenapa saya ngikutin ibadah? Kenapa saya harus memberikan solusi yang seperti ini? Itu ketegasan, ya. Itu makanya keterangan ya yang jelas dan pasti, memahami apa yang kita memahami tentang apa yang sedang terjadi, memahami pokok permasalahannya, saya kira kita tahu semua. Lalu kita bisa menguraikan, menjelaskan dengan baik, dan kemudian yang ketiga bisa memberikan solusi. Ada 3 hal ini. Ini ketegasan. Maksud saya apa sih di sini? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita nggak ngerti kenapa sampai Nehemia melakukan ketegasan ini. Kenapa sampai dia melakukan keteladanan ini? Kalau kita lihat ke belakang, tadi saya ceritakan sejarahnya, Nehemia belajar takut akan Tuhan itu sangat penting sekali. Kehancuran Yerusalem, kehancuran Yehuda, itu karena apa? Karena mereka nggak taat pada Tuhan, ini satu. Karena mereka tidak takut akan Allah, karena mereka nggak taat akan Tuhan, mereka nggak taat akan firman Tuhan. Padahal mereka mengalami Allah dalam hidupnya. Kan sering ya kita mengalami Tuhan. Kita percaya pada Tuhan dan kita mengalami Dia. Tapi walaupun kita sudah mengalami, kita tetap melakukan segala sesuatu
nggak takut akan Tuhan. Saya ceritakan yang tadi lagi, ibu yang tadi itu dia mengalami kelegaan di dalam hidupnya. Lalu saudaranya mengatakan, terima kasih, saya sangat lega sekali. Nanti kalau tanahnya ini sudah terjual, saya akan kembalikan uangnya. Untuk ibu ini bukan masalah uangnya dikembalikan apa tidak. Tetapi ada hukum lain yang berbicara dalam kehidupan dia. Jadi ada dua nih ternyata Bapak, saya jelaskan. Ini yang dialami oleh Nehemia mengingatkan orang-orang Yahudi. Satu sisi ada hukum alami, hukum negara, ada hukum yang kita jalani dalam kehidupan ini. Dan sering melalui hukum itu kita mengatakan itu hak saya, itu maunya saya, itu hak saya berhak untuk melakukan itu. Tapi ternyata masih ada hukum yang lain, yaitu hukum kasih, yaitu hukum belas kasihan. Jadi kalau dia lihat tadi, dia satu sisi itu haknya dia, tapi pada sisi yang lain ibu ini tahu kalau firman Tuhan ngomong apa ya tentang hal ini. Anaknya mengingatkan, bukankah firman Tuhan mengatakan, sedangkan musuhmu saja kamu harus mendoakan, kan begitu ya? Apalagi ini saudara kamu, bukan cuma mendoakan, tapi juga mengasihi dia. Inilah yang memberikan ibu ini kelegaan. Ini terjadi sungguh-sungguh ya. Inilah yang memberikan dia kelegaan, bahwa dia bisa melakukan belas kasihan. Bahwa ada hukum lain yang berbicara dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika orang-orang Israel, orang-orang Yehuda mau kembali ke Yerusalem, itu ternyata ada banyak tantangan dan hambatan. Ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal. Ini kalau saya ceritakan jadi lama ya. Kalau yang dari eksternal sebetulnya ada orang-orang Samaria yang nggak diangkat. Ini orang-orang Samaria itu adalah orang yang separuh Yahudi tapi separuh kafir ya. Jadi mereka menikah dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Inilah orang Samaria yang menentang pembangunan kembali bait Allah. Ini dari eksternal nih. Ya, mereka terus menentang. Yang dari internal ini orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi yang mau memperkaya dirinya, yang mau mengambil keuntungan sehingga dia lengket pada Raja Persia, pada kekuasaan pemerintahan Persia. Dan kemudian mereka mengambil untung dari orang-orang Yahudi yang lemah. Tadi kan kita dengar ya, 19 ayat tadi itu. Bagaimana orang-orang Yahudi berteriak, anak-anak ya, anak-anak perempuannya dijual, dijadikan budak. Wow! Sementara Nehemia sendiri mengupayakan supaya orang Yahudi itu dilepaskan dari perbudakan. Tapi ternyata orang Yahudi sendiri yang di dalam tadi ya, itu internal sendiri kacau. Mereka mengambil keuntungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diingatkan oleh Nehemia. Jadi ada keteladanan melakukan apa yang dikatakan. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita itu tadi, Nehemia sendiri, ada banyak orang Yahudi yang berhutang pada dia. Ada banyak orang Yahudi juga yang menjadi budak. Dia menunjukkan kepada orang-orang Yahudi ini, saya juga melakukan hal yang sama. Saya akan mengembalikan semua tanah-tanah yang dimiliki orang-orang ini. Orang-orang Yahudi, supaya mereka kembali mengalami kelegaan dan mereka dapat bekerja, mereka dapat berproduksi. Ini yang dilakukan Nehemia. Dia bukan cuma ngomong, tapi dia melakukan hal tersebut. Ini keteladanan. Sehingga orang bisa melihat imago Dei. Orang bisa melihat apa yang dilakukan itu seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam Nehemia pasal 5 ayat 9. Ini kuncinya. Ya, ketegasan dan keteladanan tadi kuncinya ternyata ada di sini. Kataku, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Tadi ya, orang-orang internal Yahudi itu ya. Orang-orang yang
mau cari untungnya dia sendiri. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita? Apa sih pentingnya ini? Ternyata 2 kali Bapak ya, 2 kali. Saya ambil sekali lagi. Yang satu lagi di ayat yang ke-15. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Jadi ada 2. Nehemia mengingatkan kembali apa sih pentingnya takut akan Allah. Kenapa kalian melakukan itu? Seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Seolah-olah Tuhan itu enggak menyertai kamu ibu bapak. Hati-hati loh, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu menyertai kita. Kita lupa Allah itu melihat apa yang sedang kita lakukan. Sehingga Nehemia kembali mengingatkan 2 hal ini. Takut akan Allah. Apa sih takut akan Allah? Takut akan Allah berarti karena dia paham betul bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupannya. Oleh sebab itu bukan cuma memberlakukan hukum. Mungkin saja kalau secara hukum mereka punya hak. Itu sah secara hukum. Tapi cuma secara hukum ada 2 hukum. Hukum manusia dan hukum Allah. Kalau hukum Allah kan ada dalam Alkitab ya. Apakah yang kita lakukan juga secara seturut dengan hukum Allah? Makanya saya ambil tadi ada ibu tadi ya. Ada ibu yang secara manusia, secara hukum biasa dia punya hak untuk minta ganti. Tetapi secara hukum Allah ada belas kasihan. Tunjukkan belas kasihanmu. Ini Bapak ya. Ternyata kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, apa ada sih jejaknya manusia? Ada jejaknya Tuhan gak sih dalam kehidupan kita? Kalau kita pergi ke hutan, Ibu Bapak ya, yang gak ada apa-apa, tiba-tiba kita menemukan ada gelas di situ. Kira-kira pernah gak ada manusia di situ? Pernah ya, kenapa? Karena ada jejak manusia di situ. Gak mungkin roh itu bikin gelas kan gak mungkin. Bukan ember, gelas. Tiba-tiba di situ lebih keren lagi kalau ada laptop ya. Wah, ini pasti ada manusia di zaman modern ini. Artinya apa? Ada jejak yang dilihat, ada jejaknya manusia. Sekarang kita mau tanya, jejaknya Allah itu apa? Apakah ada jejak Allah dalam kehidupan kita? Nehemia mau menunjukkan takut akan Allah itu kalau dalam dirimu ada jejak Allah. Gambar Allah itu berarti apa? Manusia itu kata Aristoteles binatang yang berpikir. Berpikir inilah yang sebenarnya menunjukkan ada jejak Allah di sana. Logos. Ini yang saya mau katakan. Ada logos manusia, ada logos Allah. Mudah-mudahan ini paham sedikit-sedikit saya mau masuk ke sana. Ini sangat menarik sekali. Karena seringkali kita mempertimbangkannya dengan logos manusia, dengan pikiran saya. Padahal firman Tuhan katakan antara pikiran saya dan pikiran Allah itu seperti langit dengan bumi. Seperti yang tadi saya katakan awalnya, kita seringkali memahami ini dengan pikiran manusia, Anda nggak akan nyampe. Tapi ketika kita memahami ini dengan pikiran Allah, dalam pengertian kita masuk dengan iman, maka kita akan memahami dengan baik. Memahami firman Tuhan ini. Karena apa? Ada banyak hal yang mustahil, ada banyak hal kisah-kisah yang kita nggak bisa ngerti. Karena kita memahaminya dengan pikiran kita, bukan dengan pikirannya Tuhan. Bahwa ini karya Tuhan. Saya kemarin minggu lalu sedang khotbah tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu mustahil kan? 5 roti dan 2 ikan. Ada orang mengatakan, oh itu karena anak kecil itu bawa bawa bekal 5 roti dia keluarkan, lalu yang lain sebetulnya mereka bawa, lalu mereka juga mengeluarkan. Efek psikologis. Mujizatnya di mana? Enggak ada. Sebetulnya cuma gerakan aja, gerakan sosial aja. Ya udah kalau gerakan sosial nggak perlu Alkitab dong. Saya mengatakan Alkitab mau menceritakan. Itu mestinya terjadi. Cuma kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti ya jangan maksa untuk ngerti kan gitu ya. Kita harus mengimani. Sama seperti Nehemia ini. Mungkin kita sulit.
Karena Nehemia 2 kali mengatakan takut akan Allah itu kunci yang utama. Saya bisa tegas kalau saya ngerti pokok permasalahannya apa. Anda dan saya adalah imago Dei, ada Allah yang ada dalam diri kita. Kita mesti ngerti dulu permasalahannya apa sih. Kenapa sampai saya mau menyatakan keadilan, kebenaran, keberanian untuk melakukan itu. Kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati. Gak bisa. Kita gak mungkin melakukan itu. Kecuali kita melakukannya dengan iman. Kecuali kita mau menunjukkan kepada dunia ada jejaknya Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu ada di sini. Kalau Tuhan mengatakan seperti itu, saya akan melakukannya. Maka dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas. Anda mau bisnis? Anda mau berkarir? Anda mau punya jabatan? Pernah nggak kita bertanya pada Tuhan? Nehemia dikenal sebagai manusia doa. Esra dikenal sebagai manusia Alkitab karena dia baca Alkitab terus. Tapi Nehemia dikenal sebagai manusia doa. Karena dia sebelum melakukan apapun, dia berdoa. Dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia mengarahkan apa yang mau dia lakukan itu kepada Tuhan. Itu makanya dia bisa menjadi teladan karena takut akan Tuhan. Saya tadi mengatakan, I am restless, saya selalu khawatir, saya selalu cemas until I rest in God. Sampai saya istirahat di dalam Tuhan. Nehemia di dalam pelayanannya, di dalam pergumulannya, di dalam ketegasan yang dia lakukan, dia rest, dia istirahat. Cuma Tuhan, kalau Anda melayani Tuhan, Anda harus merasakan rest tadi ya, karena pertemuan dengan Tuhan. Jadi majelis, jadi pendeta, godaannya banyak ya, capek, lelah. Tiap hari ke gereja, memang rumah lu di gereja kan gitu ya. Saya ngerjakan ini, saya ngerjakan itu. Ya itu beban. Kalau kita tidak rest di dalam Tuhan. Kalau kita tidak istirahat. Mungkin karena saya emeritus saya bilang kayak gini ya. Sekarang baru ngerasa, enak banget ya. Justru ketika melayani saya merasakan rest in God. Bisa bicara seperti ini, saya merasa rest in God. Maka Yesus mengatakan, hei marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku karena yang kutanggung itu ringan adanya. Matius 11:1-8, dan kamu akan mengalami kelegaan di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tinggal 2 pilihan kita ya, sebentar lagi Bapak ya. Saya kan lama gak kesini ya, jadi saya boleh dong sedikit lagi ya. Mari kita bertanya, apakah hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri? Atau hidup kita dipimpin oleh Allah? Dua-duanya benar. Tapi ada bedanya sedikit. Kalau Nehemia, dia mengarahkan hidupnya takut akan Allah. Hidupnya dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh firman Tuhan. Bukan dengan dirinya dia sendiri. Karena ketika dia hanya dengan dirinya sendiri dia mengalami restless, kekhawatiran, kecemasan. Engkau gek-gek, nanti jangan-jangan kan gitu ya. Tapi ketika kita yakin Tuhan yang mimpin kita, apapun yang akan kita alami, kita akan mengalami istirahat di dalam Tuhan. Seperti yang Nehemia lakukan. Apakah Nehemia tidak takut dalam melakukan itu? Dia takut saudara. Karena dia harus menyatakan keadilan, kebenarannya Tuhan harus dinyatakan. Tapi kekuatan dia karena takut akan Allah. Dia istirahat di dalam Tuhan dan dia bisa mengutarakan apapun seperti yang Tuhan kehendaki. Dan bangsa Israel menyadari apa yang salah. Bahwa mereka sudah melakukan hal yang tidak patut di hadapan Tuhan. Mungkin saja mereka punya hak untuk melakukan itu. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang utama, logos spiritual. Yaitu dari firman Tuhan itu. Bukan bagaimana aku melihat hal itu.
Tapi bagaimana Tuhan melihat hal itu? Inilah yang dialami oleh Nehemia. Bukan aku, ketegasan itu bukan dari aku, keteladanan itu bukan dari aku, tapi justru bagaimana aku melihat Allah yang memimpin aku untuk tegas, untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, untuk berpikir dengan sungguh-sungguh. Ini kalau kita lihat Nehemia, detail sekali dia, luar biasa. Dia upayakan yang terbaik dalam hidupnya dia. Dan bukan cuma dipikirkan, kan banyak ya, saya termasuk mungkin ngomong di atas mimbar, tapi begitu nanti selesai mimbar, apa iya saya lakukan itu. Jadi paling gak enak nih ya, kalau ada istri bersama-sama ngikut gitu, kemarin kamu ngomong apa di mimbar, kan gitu ya. Cepet banget ibu bapak. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mau melakukannya gak mampu melakukannya. Oleh karena apa? Takut akan Tuhan, itu kuncinya. Sehingga kita bisa tegas, kita bisa memahami. Dan kalau kita mau memahami firman Tuhan, mari kita pahami dengan serius. Membaca firman Tuhan ini. Itu yang saya lakukan sekarang, membaca kembali. Bukan cuma separuh-separuh atau sedikit-sedikit, enggak, tapi membaca firman Tuhan itu berkali-kali. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang menguasai kehidupan kita. Bukan saya yang menguasai firman, tapi firman itu yang menguasai saya. Sehingga saya bisa menghidupi firman itu dalam kehidupan ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya cuma berikan contoh yang sederhana. Saya kira Ibu Bapak tahu banyak ya tentang bagaimana spiritual life, logos spiritual itu. Itu seringkali kan konflik dalam diri kita ya. Saya ingin melakukan ini, diri saya, kepentingan saya, atau saya mau melakukan seperti yang firman Tuhan inginkan. Di dalam pergumulan ini mari kita belajar dari Nehemia. Takut akan Tuhan, takut akan Allah yang menyertai kita, tapi juga yang akan mendampingi dan memberkati seluruh hidup kita. Amin. Tuhan berkati.